ketika MTV bubar dengan Global TV, dia menanyakan, gue nggak mau tahu, pokoknya ini terakhir MTV, lu harus jadi catering yang terakhir untuk kita. Oke, selamat datang lagi di Ngobrol. Tetap bersama saya Rizky Diansyah. Di episode ini selama 15 menit ke depan gue akan membuka rahasia sukses seorang Haji Yogi, pemilik Bebek Yogi, dalam pemecahan rekor 3.000 packs pesanan di 2 minggu pertamanya. Wow. Fakta yang menurut wartaekonomi.co.id mencatat hanya 50 juta pesanan dipesan melalui salah satu platform online dalam sebulan, dengan jumlah merchant dan toko sebanyak 500.000. Berarti hanya rata-rata setiap toko dapat pesanan 100 pesanan ya setiap bulannya. Sedangkan ini alhamdulillah Pak Haji Yogi mendapatkan 3.000 pesanan dalam 2 minggu, which is itu 30 kali lipat lebih maknyus daripada pesanan online. Tentunya kita akan bahas dari strategi dan sudut pandang branding, dan kali ini kita akan bahas tahapan dalam branding strategi milik Bapak Sakti Maki, di mana ada 6 tahap untuk menciptakan sebuah brand strategi yang mantap. Apa kabar Mas Yogi? Baik, alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Mas Rizky. Luar biasa nih, 30 kali lipat ya daripada yang pesanan-pesanan online. Luar biasa. Oke, mungkin sebelum ngobrol sama Mas Yogi, buat teman-teman yang belum kenal Mas Yogi ini luar biasa, sudah mulai dari tahun 2006 ya Mas ya? 2006 memulai usaha bebek goreng Yogi. Betul. Sebagai ya? Kalau kata orang mah bilangnya yang peloporin lah. Benar. Yang jadi ngebumingin bebek-bebek, karena kan dulu bebek kan termasuk makanan yang nggak kayak sekarang ini gitu loh. Oke. Jadi dibuat dulu bebek itu iseng doang juga sama. Terus tiba-tiba booming juga jadi makanan yang setelah ayam sekarang. Betul. Itu waktu itu pun mulainya juga, ya? Ya, itu pun juga dulu harga bebek masih 5.000 perak aja, hidup, nggak ada yang mau beli gitu. Oh gitu, nah, jadi bahan bakunya nggak laku ya Mas ya? Nggak laku, dibuang-buangin sama petani, karena menurut petani ngabisin makanan ternaknya. jadi kalau udah akhir tuh dibuang-buangin, udah siapa yang mau gitu. Sampai akhirnya sekarang, sampai detik ini ibaratnya belum hidup, baru telurnya doang aja udah hilang gitu loh. Udah laku keras ya? Udah laku keras gitu. Oke. Dari tahun 2006 memulainya di pinggir jalan ya Mas ya? Waktu itu ya? Pinggir jalan kaki 5. Oh gokil ya. Soalnya kalau di tengah jalan takutnya ketabrak. Betul sekali. Dan ini ada artikel yang menceritakan bahwa dulu jualannya itu 20 ekor ludes gitu Mas ya. Terus makanannya nggak habis, dibagi-bagi ke kaum duafa, betul Mas ya? Betul, kayak tukang gojek segala macam, sampai udah dia daripada ini orang beli satu aja kita kasih 2 gitu kan. Oh iya. Pokoknya ya 3 bulan tuh bener-bener yang udahlah buang-buang modal banget daripada busuk ya kan, daripada busuk itu bagi-bagi aja gitu. Dan itu duafanya bebas ya, maksudnya orang yang membutuhkan ya, nggak dilihat yang cantik doang atau yang lucu doang, nggak Mas ya? Sebetulnya tuh pengen yang cantik. Cuma gimana ya, jualannya bareng sama istri. Oh iya. Oke, nah ini ada suatu hal yang menarik bahwa Mas Yogi itu dulunya sebelum berbebek ria ini sebagai apa Mas, kalau boleh ceritain Mas? Soalnya tahu banget dan paham banget tentang branding dan communication gitu. Sebetulnya awalnya dulu cuma seorang pegawai production house aja. Terus pernah merambah jadi marketing cafe gitu-gitu. Tapi doyannya dulu tuh cuma mainnya di dapur gitu loh. Ngeliatin orang masak apa gitu. Jadi kayak bukan hobi tapi senang aja gitu loh. Oke. Nah, terus endingnya masuk di sebuah perusahaan TV. Iya. TV internasional, MTV. Wih, anak MTV ya.
Nongkrong anak dong. MTV. Nongkrong dong. Enggak, waktu itu lagi berdiri. Kalau udah penuh baru di flash ya. Baru. Nah, apa ya? Terus akhirnya saya diterima di MTV. Iya. Terus ya bekerja seperti biasa lah, production assistant gitu-gitu. Oh, oke. Sampai terakhir ya asisten produser gitu-gitu aja. Terus cuma dari hobi masak itu, terus MTV tuh punya kerjaan yang namanya syuting tiap hari. Ditawarin lah yang namanya mau nggak lu ngisi nasi box di sini buat syuting. Oh, oke. Ya boleh aja, boleh aja gitu. Ya boleh aja sih. Dari situ mulailah masuk cuma 20 biji tiap hari gitu kan. Dan udah bebek gitu waktu itu, Mas? Belum, itu belum bebek. Oh, oke. Nah, terus ketika dalam perjalanan itu ada salah satu event besarnya MTV. Dulu pertama kali MTV Movie Award apa ya, nggak salah deh. MTV Indonesian Music Award. Oke. Ditawarin lah, iseng, Bro, lu mau nggak catering gede nih, bisa nggak, lu sanggup nggak? Itu nggak panjang pikir, bilang sanggup aja. Ya sanggup dah, mau ini sikat. Oke. Terus finally akhirnya dikasih lah, dan akhirnya sukses tuh, orang suka makanannya semua segala macem. Iya. Ya akhirnya saya satu-satunya pegawai MTV yang punya side job di luar bidang broadcast, yaitu makanan. Okay. Dan 5 tahun yang dipegang MTV, setiap event-event apapun catering ya udah saya yang megang sampai terakhir tahun 2007 ketika MTV bubar dengan Global TV. Dia menanyakan, gua nggak mau tahu, pokoknya ini terakhir MTV, lu harus jadi catering yang terakhir untuk kita. Waduh. Okay. Dan ketika itu 2007 kan 2006 saya udah keluar dari MTV, pindah di Global TV. Iya. Nah, di Global TV pas lagi jualan bebek juga, dan bebek tuh tahun 2007 lagi gila-gilanya juga, itu lagi booming banget, dan ketika itu dulu flu burung. Flu burung gitu. Kedua yang sangat fatal banget deh, pokoknya tuh flu burungnya yang paling, yang kedua yang banyak mematikan. Nah gitu, tuh ketakutan kan tuh. Dalam ketakutan itu jualan bebek pula kan, burung itu kan, jenis burung. Iya. Nah terus tapi malah bukannya turun, malah gila-gilaan, ditambah banjir Jakarta tahun 2007 tuh yang gila-gilaan juga gitu loh. Malah boomingnya luar biasa karena teman-teman media ngeliput kita ya kan, Cek Henry Cek. Oke. Kompas. Oke. Semua pokoknya semua event semua media, program TV yang berhubungan dengan makanan gitu-gitulah. Malah semakin booming. Nah, 2007 itu juga bertepatan dengan MTV terakhir dengan Global TV. Dan dia nggak mau tahu pokoknya gue mau cateringnya lu, ya udah tuh. Lanjut. Dijalanin dua-duanya. Wih, udah. Nah itu waktu itu acara MTV AIDS Asia besar. Iya. Itu ya. Dulu ada artisnya Kokoli semua segala macam, ya makan tuh, catering gue tuh dimakan sama dia. Cuma sayang waktu itu belum zamannya Facebook, belum zamannya media sosial ya. Media sosial tuh belum banget. Jadi ya foto-foto udah nggak hilang ada gitu maksudnya. Jadi bukan hilang, kita nggak sempat foto, orang sibuk ngurusin orang kan, karena waktu itu pesta barbekyuan gede-gedean di situ waktu itu. Ih, keren. Mantap dari situ ya udah kita lanjut lagi, tetap bebek lagi booming. Iya. Tapi tahun 2008 kita ibaratnya kena imbas dari busway. Jadi kita nggak usah parkir, nggak usah apa. Itu yang bikin mulai menurun tuh. 2008. Nah, ini ada satu kelemahan dari saya sebagai pengusaha kampungan ibaratnya. Jadi dulu banyak tuh mahasiswa tuh pada datang, salah satunya dari mahasiswa Prasetya Mulia yang salah satu dia pernah sukses, dan dia sukses sekarang ini untuk makanan itu yang kayak puding yang di Puyo mall itu Puyo. Itu salah satunya yang pernah wawancarain saya. Oh gitu. Nah terus itu jadi dia bikin makalah tentang from zero to hero. Iya. Kan? Nah, terus beberapa tahun kemudian lagi ini ada kelemahan di gue tuh ini.
from zero to hero to zero lagi gitu. Iya, karena gue ada kesalahan manajemen. Oh, mismanagement. Oke. Jadi gue kebanyakan, jadi ini salah satu kesalahpahaman dalam berbisnis nih. Jadi gelap mata dan karena gaya hidup kali ya mungkin ya. Jadi bisnis gue tuh nggak berkembang gitu loh. Dan kebetulan zamannya franchise kayak bebek-bebek yang lain pada franchise, gue nggak mau gitu loh. Oh, oke. Gue nggak mau karena gue nggak mau untuk ngelugiin orang, misalnya nanti berkeluh kesah dengan ini, guna itu, dan segala macam. Gue nggak mau gitu. Gue tetap kekeh, gue pengen tuh kayak di Bandung. Kayak di Bandung tuh kayak misalnya Batagoriri itu cuma satu ya udah satu. Gitu. Jadi orang datang. Dan ternyata setelah dunia teknologi berkembang, nggak bisa. Nggak bisa kayak begitu. Harus ngelebarin sayap kayak begitu gitu. Jadi karena satu faktor kemacetan Jakarta yang semakin gila. Terus juga dari tahun itu tuh terlihat tuh dari tahun 2009 2010 mulai orang-orang anak-anak gue sih seneng ya karena mereka berpatokan waktu itu gara-gara salah satunya gue mancing juga anak muda yang bisa jadi kala itu gue umur gue tuh 29 ya 28 29. Ketika kesuksesan gue dalam membuat bebek booming ya. Bebek jadi booming gitu. 29 tuh Allah tuh ngasih gue kelebihan yang banyak banget. Gitu loh. Baik penjualan, pendapatan, omset semua segala macam tuh gila-gilaan. Itu waktu itu di tempat kecil garasi doang aja tuh kita tuh sebulan tuh bisa dapat 800 juta dengan pembelian 1000 sampai 2000 potong. 1000 sampai 2000 potong bebek itu. Di tempat kayak garasi ya, rumah yang jelek gitu. Nah itulah jadi gue demennya tuh pas 2009 2010 mulai tuh anak-anak muda mulai berkreativitas tuh. Mulai tuh yang namanya revolusi kuliner dibilangnya. Itu ya. Mulainya dari situ ya. Mulai itu dari situ karena memang bisnis yang cash and carry, yang kreativitasnya tinggi, itu di situ food and beverage ya. Nah, cuma pengalaman manajemen gue kurang, pengalaman bisnis gue kurang, jadi gue cuma menikmati sebagai pengusaha yang ya wes gue cukup gini gitu loh. Nah itu gue nggak ngembang, jadi gue kelemahannya lah tidak ada pengembangan, jadi gue dapat omset, dapat profit segala macam, ya udah jalan-jalan aja nge-mall gitu loh bro. Nah, itulah kelemahan gue. Jadi ini buat teman-teman salah satu perhatian gitu loh. Dan udah gitu, kelemahan gue yang lainnya adalah gue biasa bekerja one man show. Jadi tergantung mood gue aja gitu loh. Itu kelemahan. Jadi kalau karena nggak ada tim, ya kan, nggak ada tim yang larang gue, nggak ada tim yang ngojok-ngojok gue harus ayo cepet-cepet, nggak ada. Pengembangan ya. Jadi gue tuh di MTV dulu tuh terdidik sama ya kerja bule kali ya. Jadi terdidik dengan one man show yang satu orang mampu bekerja. Harus serba bisa, betul. Semua harus serba bisa. Nah itulah di situ timbul tidak ada trust ke orang gitu loh. Iya, betul. Itu memang dekade itu memproduksi tenaga kerja yang memang identik seperti itu, berbeda dengan yang sekarang milenial atau zilenial. Betul. Iya mas. Oke mas. Menarik sekali Mas Yogi. Teman-teman, ini kurang lebih ya di awalnya Mas Yogi itu seperti itu. Seperti apa nanti strateginya, Mas Yogi? Kita akan sambung di episode podcast berikutnya. Kalau mau terus tahu seperti apa dan seperti bagaimana Mas Yogi bisa memecahkan 30 kali lipat lebih tinggi daripada pesanan restoran yang menggunakan jasa online, ikuti terus podcast ini. Oke, thank you Mas Yogi. Kita sambung di episode selanjutnya.